perjalanan yang jauh banget, apa yang harus Karla siapkan? Oke, ini pertanyaan yang bagus banget. Apalagi kan ditambah sekarang kan lagi pandemi. Karena kan soda dan kopi itu mengandung kafein. Nah, soda juga? Soda ada kafeinnya. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Karla di Miss Indonesia. Well, hari ini Karla nggak sendiri, tapi tepatnya Karla ditemani oleh pakar kesehatan dan dia adalah Dr. Aiman. Well, dokternya udah cakep, pinter, kalian udah tahu ya seorang dokter apalagi nih. Mumpung Karla bareng seorang dokter, yaitu Dr. Aiman, Karla mau tanya-tanya lebih. Apalagi Karla habis ini akan menghadapi Karla akan berkompetisi ke luar negeri secara internasional. Well, kalau gitu Karla langsung tanya-tanya aja ya sama Dr. Aiman. Boleh ya dokter ya? Boleh banget. Oke, so hari ini Karla mau tanya mungkin dimulai dari persiapan yang akan Karla bawa ke ajang internasional itu Miss World. Mungkin starter pack apa yang seharusnya Karla bawa untuk waktu kita traveling internasional? Mungkin Karla perjalanan yang jauh banget, apa yang harus Karla siapkan? Oke, ini pertanyaan yang bagus banget. Apalagi kan ditambah sekarang kan lagi pandemi, berarti harus lebih ekstra lagi nih pencegahan-pencegahannya agar jangan sampai sakit. Nah, yang paling penting adalah ya daya tahan tubuh. Selain dengan dari yang luar mungkin ada vitamin K atau dari obat-obatan yang lain, itu pola hidup kita sendiri. Gimana pola hidup kita, makan yang kita asup gimana, asupan cairannya gimana, apakah kita minumnya cukup atau enggak, pola tidur kita cukup atau enggak. Nah, misalkan, kan kalau pasti bakal naik pesawat dong, nggak mungkin naik kapal lah ya kalau ke luar negeri gitu. Nah, yang paling penting adalah sebelum berangkat tubuh harus fit gitu. Jadi itu yang paling utama, dalam dirinya dulu gimana. Nah, setelah itu, misalkan tubuh kita udah fit nih, kita udah tidur cukup, banyak minum air putih, makan makanan bergizi yang intinya gaya hidupnya udah sehat, baru deh kita mempersiapkan hal-hal lainnya. Contohnya seperti vitamin. Nah, gampangnya mungkin jangan beli vitamin C aja, beli yang sekalian multivitamin biar nggak ribet banyak obat gitu yang masuk. Ada yang mungkin mengandung vitamin C, vitamin B atau zinc, ini bagus banget buat daya tahan tubuh. Selain itu yang terpenting adalah air putih. Air putih. Nah, kan suka banget yang mungkin banyak yang minum minuman berasa atau suka minum kopi, soda. Itu dikurangin dulu, apalagi mau bepergian jauh. Karena kan soda dan kopi itu mengandung kafein. Nah, soda juga? Soda ada kafeinnya. Coba kalau diperhatiin di belakangnya itu komposisinya pasti mengandung kafein yang nggak bagus buat ibu hamil. Ada kata-kata seperti itu. Jadi tanpa kita sadar yang soda-soda yang berasa nih yang banyak di luar itu mengandung kafein juga gitu. Baiknya itu dihindari. Karena ya kafein mengganggu tidur kita kan. Iya, benar. Makanya paling bagus ya minum air putih aja, minimal ya 2 liter sehari, 8 gelas sehari lah gitu. Nah, selain itu ya bolehlah orang Indonesia, siapa sih yang nggak kenal jamu-jamuan, herbal-herbalan nih banyak yang... Tidak menyebut merek ini. Ya, tidak menyebut merek ya. Kan tahulah semua herbal di Indonesia tuh banyak banget ya. Yang bisa ditemuin di minimarket. Pokoknya yang terpenting adalah asal dia udah lolos uji dari BPOM, Badan Pemeriksa Obat dan Makanan. Karena udah dipastikan aman gitu kan. Karena kan kita nggak tahu ya, suka herbal mungkin di komen medsos nih bagus buat daya tahan tubuh, kita nggak tahu itu bagus atau enggak, malah tambah sakit gitu. Sebenarnya standar aja sih yang terpenting, tapi kadang orang suka lupa sama dirinya sendiri, gimana pola hidupnya selama ini. Kadang cuman biar sehat minum ini, biar sehat minum ini, tapi lupa pola hidupnya, gaya hidupnya. Ya bolehlah jaga-jaga obat bebas, contohnya paracetamol. Itu kan golongan obat bebas, misalkan demam atau nyeri itu boleh dipakai gitu. Oh, yang pokoknya bukan kita bawa dalam dosis tinggi atau yang harus pakai resep dokter itu ya, mungkin betul. Ya tepatnya. Tapi juga kalau misalnya yang minum air tuh, jujur, karena dari pengalaman pribadi ataupun dari teman, itu biasa kalau traveling, walaupun naik pesawat nih, udah ada toilet kan di atas pesawat, itu mereka menghindari untuk minum air banyak. Karena mereka bilang, oh nanti pipis-pipis terus, nanti keluarnya susah, kayak gitu. Setuju nggak kayak gitu dokter? Ya, ada tuh beneran ya kan? Ada sih, pasti banyak banget yang mungkin bahasa Indonesianya besar lah ya. Jadi minum sedikit pengen ke toilet gitu ya. Sebenarnya kan normalnya manusia itu bisa nahan pipis itu 4-6 jam lah ya. Ya maksudnya
daripada kita dehidrasi yang bakal mengganggu tubuh kita secara keseluruhan, ya lebih baik sambil gerak-gerak di pesawat lah daripada cuma di pesawat belasan jam cuman diem aja nggak ngapa-ngapain, itu kan nggak bagus juga ya. Jalanlah ke toilet, masa gitu aja males gitu. Iya, benar-benar. Oke. So kalau misalnya starter pack yang kayak Carla bilang, mungkin bawa apa ya, medicines atau yang vitamins. Kalau misalnya multivitamin ada spesifik nggak, kayak misalnya dosisnya mungkin atau bukan dosis ya, lebih tepatnya komposisinya selain vitamin C, terus apalagi sih kayak vitamin E atau mungkin vitamin apa kalsium, perlu nggak kayak gitu? Itu perlu banget, yang tadi aku bilang kan ada vitamin-vitamin yang bagus, vitamin C, vitamin B, vitamin E. Tapi nih ada yang mungkin Carla juga belum tahu nih. Jadi contohnya tubuh kita cuma memerlukan 100 mg vitamin C dalam sehari, misalkan diasup lewat oral atau lewat diminum gitu. Misalkan kita minum ada vitamin atau minuman apapun yang tulisannya 150 atau 200 mg vitamin C. Nah, 100 mg sisanya itu dibuang lewat urin, jadi nggak diambil sama tubuh gitu. Cuma 100 aja? Kebutuhan vitamin C itu 100 mg rata-rata manusia. Kalau diminumnya lewat oral gitu. Beda kalau suntikan ya. Nah, maka itu sebaiknya misalkan pengen beli multivitamin, kita cek belakangnya ada kebutuhannya berapa. Misalkan vitamin E-nya sekian miligram, berarti memenuhi berapa persen kebutuhan sehari gitu. Jadi kalau bisa jangan melebihi kebutuhan sehari, karena sayang banget kalau kelebihan malah dibuang lewat pipis, kalau kebanyakan bisa memperburuk ginjal kita juga gitu. Karena kan dibuangnya lewat cairan diprosesnya di ginjal yang pada akhirnya lewat urin gitu. Jadi ujung-ujungnya bakal kebuang kalau misalnya kita kalau misalnya kita konsumsi dalam excessive amount itu bakal kebuang aja. Bakal kebuang, jadi kayak sama aja bohong, minum 1000 mg, 900 mg-nya malah dibuang. Soalnya jujur selama ini karena pikir kalau misalnya mau boost immune system, karena konsumsi vitamin C yang 1000 mg, kadang ada kan yang satu tablet dosisnya hanya 500 mg. Berarti kalau 1000 mg itu ujung-ujungnya terbuang juga pasti ya? Kalau kondisi tubuh kita normal, maksudnya kondisi tubuh kita nggak lagi sakit, kecuali beda urusan misalkan terjadi infeksi. Nah, memang tubuh memerlukan dosis yang tinggi, tapi kondisi tubuh kita sehat dan normal, itu 100 mg aja udah cukup. Gitu. 100 mg berarti teman-teman. Berarti tubuh kita hanya perlu 100 mg aja, kurang lebih seperti itu ya. Dan itu pun sebenarnya dari makanan kan tanpa sadar juga ada vitamin kan gitu. Berarti makanya penting banget yang kayak dokter bilang juga, pola hidup itu penting, apalagi makanan yang kita konsumsi ya. Kalau misalnya bergizi, pasti juga vitamin atau zat-zat yang penting itu yang kita serap dalam tubuh itu pastinya bagus untuk tubuh kita, apalagi untuk kedepannya ya. Kalau misalnya traveling dalam jarak yang jauh, yang benar-benar internasional, yang super jauh, yang bisa makan sampai belasan jam, ada tuh biasa orang kalau misalnya jet lag. Contoh nih, kalau misalnya dari Indonesia ke US aja tuh biasa beda 12 jam kan. Nah, terus ada orang yang benar-benar susah tidur di pesawat, terus sampai di tempat, misalnya contoh sampai di US sudah sampai, dia tiba-tiba jet lag gitu, nggak bisa tidur dan butuh waktu untuk 1-2 hari, kan terganggu tuh jadwal travelingnya. Gimana cara ngatasin ini sih jet lag, dok? Oke, kan jet lag itu gangguan tidur kan, karena dipengaruhi oleh zona waktu, ya which is karena naik pesawat tadi. Nah, sebetulnya pada dasarnya kita lihat dulu personal orangnya gimana. Ada orang yang emang pada dasarnya susah tidur mungkin karena banyak hal, karena stresor atau karena makanan, minuman juga bisa mempengaruhi pola tidur kita gimana. Kalau memang pada dasarnya orang tersebut pola tidurnya emang udah jelek, ditambah dia berpergian jauh, berarti ya tambah parah lagi kondisi jet lag-nya. Jadi misalkan bagi orang-orang yang emang pada dasarnya tidurnya emang udah susah, suka mengalami insomnia, sebaiknya konsultasikan dulu sebelum berpergian. Apakah perlu minum obat untuk membantu tidur atau enggak? Tapi misalkan kayak Carla nih, pasti kan pola hidupnya bagus lah ya. Nggak perlu ditanyakan lagi Miss Indonesia, ya kan? Kalau pola hidupnya sehat, pasti bisalah mengatur pola tidur yang baik kayak gimana. Nah, tips yang bisa dilakukan adalah sebelum berangkat tubuhnya harus udah fit. Gitu. Jadi sebelum itu penting banget gitu. Jadi kalau daya tahan tubuhnya bagus, kondisi tubuhnya fit, lebih gampang untuk beradaptasi. Kalau sebelum berangkat kita kurang tidur nih, capek mempersiapkan, kurang tidur, terus tubuh nggak fit, terus kecapean, nanti pas sampai tempat tujuan kita jadi susah beradaptasi, tambah lama lagi jet lag-nya gitu. Jadi itu yang paling penting.
tubuhnya harus fit sebelum berangkat gitu. Terus yang selanjutnya ya jangan dehidrasi sebelum pergi, jangan minum kopi. Kalau bisa ya soda-soda kurangin, alkohol jangan, itu soal sangat mempengaruhi juga gitu. Terus misalkan di dalam pesawat ya coba untuk beristirahat, misalkan benar-benar tubuh capek gitu. Mungkin bisa dibantu penutup mata gitu, atau paling bagus misalkan tutup telinga gitu. Oh iya, biasa kan ribut ya pesawat terbang kalau ada anak bayi nangis. Kasih penutup gitu telinga, membantu usaha biar bisa tidur gitu. Nanti misalkan sampai tempat tujuan, tubuh kita fresh gitu, pasti akan jauh lebih mudah beradaptasi gitu. Mungkin cara pengatasan yang bener nggak sih, kayak setiap orang beda, setiap individu ada cara masing-masing ya. Kalau teman Carla tuh ada yang kalau misalnya udah tahu mau berpergian jauh, dia udah jadwal tidurnya dia udah kacauin nih. Jadi misalnya karena dia udah tahu kalau misalnya mau naik pesawat itu udah bakal nggak bisa tidur, mungkin dia sengaja tidur dulu lama gitu, terus sehingga di pesawat bisa bangun, atau sebaliknya. Itu gimana menurutnya dokter? Sebenarnya itu salah satu bentuk penyesuaian. Jadi ada beberapa orang yang dia ngitung waktu di negara tujuannya gitu. Misalkan negara tujuannya tidurnya itu jam 10. Nah, jam 10 waktu sana di Indonesia tuh gimana? Dia mencoba mengikuti ritme tersebut beberapa hari sebelum, supaya pas sampai sana tubuh udah terbiasa gitu. Ya, tapi kan misalkan contoh di Amerika yang perbedaan waktunya lama, malam di sana, pagi di sini. Sedangkan kita pagi ada aktivitas, kan itu cukup sulit ya gitu. Ya mungkin itu bisa dilakukan ya, tapi yang mungkin negara-negara yang nggak terlalu jauh lah perbedaan waktu tidurnya. Paling yang misalkan 3 jam ya, misalkan biasa tidur jam 11 malam, coba tidur jam 8, jam setengah 9, itu juga bisa. Gitu. Jadi memang setiap orang atau setiap individu itu memang juga ada cara masing-masing ya. Soalnya ada juga nih lagi teman Carla, dia itu kalau di pesawat itu bukan karena bilang kelainan ya, tapi memang dari pribadi itu sendiri, kalau misalnya dia kalau naik pesawat mau berapa belas jam pun itu nggak bisa tidur sama sekali. Dia udah coba tutup mata, udah pakai eye patch, udah pakai juga earplug, itu nggak bisa tidur sama sekali. Itu menurutnya dokter kayak gimana? Atau memang dari pribadi itu sendiri atau gimana sih? Oke. Sebetulnya yang tadi aku bilang, kita cari tahu dulu yang temennya Carla tadi itu, apakah dia emang susah tidur pas di Indonesia pada dasarnya. Nah, misalkan emang sebetulnya dia punya insomnia, gangguan tidur itu, ya harus konsultasikan dulu gitu. Lebih baik konsultasi dulu ke psikiatris atau psikolog, dia bisa diatasi, apalagi dia mau berangkat jauh gitu. Jadi itu sih yang penting, karena dia pada dasarnya emang punya gangguan pola tidur tadi gitu. Nah, ceritanya nih, seandainya tadi kan cerita Carla berandai-andai kalau misalnya dari Indonesia ke US, contoh kalau misalnya ya negara apapun itulah, dan Carla berpergian jauh, traveling jauh, Carla sampai di negara itu. Terus cuaca, kalau misalnya ada negara yang 4 musim tuh, Indonesia kan umumnya negara tropis yang cuma ada cuaca panas, hujan. Ya, kalau di luar negeri kan ada namanya winter, autumn, fall, sama aja itu ya, semi lah musim panas. Nah, kalau misalnya untuk mengatasi imun tubuh kita atau diri kita sendiri di cuaca tersebut gimana? Di musim-musim yang nggak menentu nih, gimana? Apalagi terutama sebenarnya cuaca dingin ya, karena kan tubuh kita kan nggak terbiasa dengan hal itu, apalagi di Indonesia. Yang pasti misalkan kita beraktivitas, kita bantu tubuh kita agar bisa menyesuaikan suhu. Sebenarnya tubuh kita tuh punya regulator sendiri untuk menyesuaikan suhu tubuhnya. Misalkan suhunya dingin, dia akan memanaskan diri. Tapi bisa dibantu, makanya ada pakaian-pakaian dingin, itu bisa. Pokoknya buat senyaman mungkin agar diri kita nyaman. Itu penting gitu. Jangan dipaksain ke luar negeri nggak pakai baju dingin, pakai singlet, ya itu jadi gampang sakit. Biar kelihatan bodinya gitu ceritanya. Gitu. Itu penting. Terus yang kedua, nah ini juga saat jet lag dan udah nyampe negara asal. Usahakan kita coba tidur di waktu kita tidur di Indonesia. Contoh, misalkan kita nyampe sana jam 7 malam, kondisinya di Indonesia misalkan jam masih siang atau sore lah. Kita coba jam 10 malamnya kita coba untuk tidur. Paksakan diri untuk tidur gitu. Jadi kita beradaptasi agar kita berasa kayak di Indonesia. Jadi tidurnya tetap dari jam 10 bangun pagi. Ya mungkin pada awalnya pasti susah lah ya, karena tubuh kita jam biologisnya pasti berubah gitu. Tapi dicoba ya mungkin sebelum tidur ya jangan main HP gitu, karena itu mengganggu banget kan cahaya HP.
Terus selain itu ya minimal 30 menit sebelum tidur jangan main HP, cahaya-cahaya, TV-TV. Ini sebetulnya bagus juga untuk yang orang susah tidur atau insomnia. Buat tempat tidur tuh senyaman mungkin gitu. Misalkan ganggu ada suara ya jangan ada suara gitu. Terus 30 menit sebelum tidur coba hal-hal yang nggak ada cahaya, yoga atau baca buku atau minum susu hangat, dengerin musik, itu bagus banget membantu buat kita tidur gitu sih ya. Sama boleh bantu asupan vitamin ekstra biar kita tambah bagus daya tahan tubuhnya. Oh, I see. Nah, kalau tadi kan dokter kan bahas tentang cahaya HP ya, itu sebenarnya karena juga ada nih riset sendiri juga karena lihat-lihat di internet waktu browsing, itu kalau misalnya cahaya HP itu berpengaruh ke apa ya, sistem apa motorik ya bukan ya, atau kayak gimana sih? Jadi gini, kan cahaya matahari kan punya panjang gelombang tertentu. Nah, jam biologis manusia itu menganggap kalau ada sinar matahari berarti siang, waktunya kita beraktivitas. Sedangkan malam hari yang nggak ada cahaya, berarti waktu kita istirahat. Tubuh tuh jam biologisnya menganggap seperti itu, manusia pada umumnya. Nah, misalkan cahaya HP atau cahaya TV, dia tuh menganggap, tubuh kita menganggap cahaya itu kayak sinar matahari. Jadi tubuh tuh nganggap, oh ini masih siang hari, berarti aku tuh harus bangun gitu, harus beraktivitas. Nah, maka itu paling bagus jangan tidur kalau bisa matiin lampu, jangan main HP, jangan nonton TV sebelum tidur, itu malah tambah susah. Misalkan susah banget, kan ada beberapa orang yang nggak bisa tidur tanpa lampu. Misalkan terpaksa banget deh, paling bagus itu yang lampu warna merah. Karena panjang gelombangnya ini paling kecil, jadi masih boleh dipakai untuk tidur gitu. Pasti kan yang nonton ini kan kalau dengar lampu merah kan horor iya, gitu kan ya, horor ya langsung ya. Tapi malah itu paling bagus. Tapi paling bagus ya dok ya. Kalau lampu biru gitu gimana dok ya? Lampu biru malah katanya paling kurang bagus karena panjang gelombangnya tuh nggak cocok sama tubuh kita. Jadi buat tubuh kita malah jadi melek gitu. Oh, jadi biru itu yang paling jelek ya, berarti merah yang paling bagus. Oke. Kalau merah itu kalau istilahnya di lampu lalu lintas berhenti dok, tapi ini paling bagus ya kalau gini. Mungkin berhenti buat istirahat. Oh, berhenti buat istirahat, lampu merah tanda ya. Bercanda. Oke. Sebelum kita menutup pertanyaan-pertanyaan ini dok, masih tentang starter pack ya yang kita bawa ke luar negeri. Karena penasaran nih, karena kita Indonesia, orang Indonesia terutama ya, itu kan benar-benar berpegang teguh dengan yang namanya bahan-bahan alami, bahan-bahan herbal. Dan tadi kita ada bahas sebenarnya nggak sebut merek ya, tadi yang satu itu nggak sebut merek. Well, itu terbuat dari bahan-bahan alami ya. Dan sekarang aku mau tanya, kalau misalnya ada nih yang bawa misalnya langsung jahe, temulawak, atau apalagi nih yang dalam bentuk bubuk atau rempah-rempah, karena bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh, itu menurut dokter gimana? Sebetulnya sih nggak masalah ya, kan banyak orang yang suka minum kopi jahe atau teh jahe gitu dicemplungin ya. Tapi kan kita berpergian untuk ke luar negeri ya, pasti ingin mempermudah dong. Masa bawa jahe, mau itu kayak mau bikin masakan kan jatuhnya. Jadi ya kalau saran aku secara umum ya, yang mempermudah diri kita ya. Kalau misalkan ada kemasan yang langsung minum ya kenapa enggak, kan isinya sama aja gitu. Tapi ini bukan promosi dok, yang mana ya? Karena kita nggak sebut merek. Atau yang gampang yang bubuk jahe gitu. Oh, bubuk boleh ya, bubuk boleh. Lebih aman juga ya kalau untuk traveling, jadi nggak ada cairan yang dibawa. Biasa kan setiap negara beda-beda. Jadi ada yang bilang 100 di bawah 100 mili atau di atas 100 mili nggak boleh, yang kayak gitu ya dok ya. Oke, jadi itu aja teman-teman. Tadi karena udah ngobrol-ngobrol sama Dr. Aiman, tanya seputar kalau misalnya kita traveling, apa aja yang kita perlu bawa, apa yang perlu kita siapkan. Dan yang paling penting lagi, itu kembali ke pola hidup kita, gimana cara kita untuk membawa diri kita, terus gimana pola hidup makan, berolahraga, ataupun aktivitas kita sehari-hari. So, thank you teman-teman, semuanya udah nonton. Terima kasih Dr. Aiman. Sama-sama. Yes, dan teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah. Thank you so much. See ya!